Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan, anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang pegel-pegel ya, diangkat pegelnya. Yang punya hutang semoga hutangnya hilang. Yang nagih lupa atau diikhlaskan, semoga dilunaskan, segera dilunaskan oleh Allah. Yang belum nikah semoga segera nikah. Ada yang belum nikah Bapak Ibu? Oh, anak-anak ini belum nikah ini anak. Sudah senat Dek? Belum. Oh sudah. Oh sudah. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh, membanggakan keluarga, membanggakan agama, dan semoga diberikan rezeki ingkang kathah berkah, amin ya rabbal alamin. Sepulangnya dari pengajian ini semoga tambah baik, semoga tambah glowing, hatinya glowing ya. Semoga tingkah lakunya tambah glowing, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas bab wudu. Bab apa Bapak Ibu? Wudu. Kemarin sudah kita jelaskan cara-cara berwudu. Salah satunya sunnah-sunnah wudu membaca bismillah. Kemudian yang kedua sunnahnya menyentuh air dengan kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga istinsar, istinsyak. Istinsar itu apa? Istinsyak dalam kitab ini disebutkan istinsak itu adalah menghirup air dengan hidung. Jawane napa niku Bapak Ibu? Istinsak itu adalah menghirup air dengan hidung. Pernah lihat bapak-bapak yang berwudu kemudian menghirup air? Minum air tapi bukan dengan mulut tapi dengan hidung. Namanya dalam kitab ini istinsyak. Mesti bertanya, Ustadz sakit Ustadz? Karena sampai ke otak, sel-sel otak. Justru kalau sudah sampai ke sini itu malah bagus Bu. Biar balgom-balgomnya, balgom itu bahasa Arab tapi bahasa Indonesia riak-riaknya hilang. Barangkali ibu lupa, sering lupa, atau bapak-bapak lupa, pergi ke mall bawa ibu, tahu-tahu jam 12 lihat, aduh ada acara di rumah, balik ke rumah, ibunya ditinggal di mall karena pelupa. Salah satu caranya biar nggak pelupa, istinsyak, biar fel-fel atau balgom-balgom riak-riak yang ada di sela-sela otak kita itu hilang dengan istinsyak.
Tahu bahasanya sekarang gurah, pernah dengar gurah Bapak Ibu? Gurah itu kan memasukkan cairan ke hidung, tek tek, nggak lama kemudian keluar itu, riak-riak itu, atau bahasa ngapunten, bahasa rodok kasar, ingusnya itu keluar. Nah, untuk menghilangkan ingus sedikit demi sedikit itu salah satunya dengan istinsyak. Jadi menghirup Bu, dihirup sampai nyes gitu. Memang pertama kalau nggak terbiasa sakit Bapak Ibu, tapi kalau terbiasa insya Allah hal demikian itu tidak sakit, dan itu merefresh otak kita, itu menghilangkan belgom-belgom atau riak-riak yang ada di dalam sela-sela sini Bapak Ibu, hidung itu. Kemudian setelah itu istinsar. Nah, jadi bukan hanya istinsak tapi istinsar. Dalam kitab disebut wastanthir ma fil amfi min rutubatin. Nah, kemudian hendaklah wastansir. Wastansir itu membuang air-air, sisa air yang ada di hidung. Suh. Tapi samping kiri dan kanan dilihat dulu. Khawatir ibu husuk, suh. Ternyata di samping kirinya udah banyak ingus gitu, karena semprotan dari bapak ibu. Jangan, dilihat dulu. Namanya istinsar. Ya. Istinsar itu adalah membuang bekas air yang ada di hidung. Suh gitu. Biar apa? Belgom-belgomnya, riak-riaknya hilang. Itu gurah gratis. Jadi kalau bapak ibu gurah bayar, tapi dengar istinsak dan intinsar itu, menghirup air dan mengeluarkan air dari hidung, itu gurah gratis. Nanti kalau berwudu, misalkan batal wudunya atau tajdidul wudu itu memperbarui buruk buat nopo Bu. Ustaz, saya enggak batal wudunya pas berada di masjid ini. Misalkan mau berwudu nyoba istinsak. Nah, menghirup air. Pertama memang sakit, karena itu memang membersihkan riak-riak yang ada di pikiran, sela-sela pikiran. Kemudian istinsar, membuang air. Sehingga dengan membuang air itu sampai kering, tidak ada belgom atau riak, atau bahasa sekarang ingus. Insya Allah nanti ibu kalau terbiasa dengan itu, pilek jauh, flu jauh, apalagi ingus. Kalau dulu anak kecil kan ingus, insya Allah dengan begitu nanti terjauhi dengan ingus itu, ya. Belgom atau riak itu akan hilang dengan sendirinya. Nanti dipraktekkan gitu Bapak Ibu. Namanya istinsak, menghirup air kemudian membuang air. Lah, dalam kitab ini ada doanya. Doanya pakai bahasa Arab kalau dalam kitab ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hafal, pakai bahasa Indonesia boten napa-napa. Namanya sunnah Pak. Nanti dipraktekkan ketika mau berwudu, cuci tangan. Kemudian apa? Menghirup air. Ketika menghirup air itu ada doanya. Doanya coba ditiru bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma arihni raihatal jannah. Itu bahasa Arabnya. Dalam kitab memang seperti itu. Allahumma arihni raihatal jannah. Dalam kitab begitu. Artinya apa itu? Ya Allah, tolong berikan saya bau-bauan surga. Allahumma arihni raihatal jannah. Ustadz, saya enggak hafal, pakai bahasa Jawi boten napa-napa. Ya Allah, paring kula bauan surga. Sehingga ibu alhamdulillah nanti masuk surga. Bauan surga itu minta ampun senengnya Bapak Ibu. Bauan tok itu loh Pak, senengnya minta ampun. Jangankan bauan tok, melihat jarak jauh berkilo-kilo niku senengnya minta ampun. Ada orang yang antara amal baik dan buruknya niku seimbang.
sehingga tidak dimasukkan ke neraka, tidak masukkan ke surga, di tengah-tengah. Tapi awalnya menghadap ke neraka. Jadi ada di tengah surga, neraka, ada di tengah-tengah. Jauhnya minta ampun Bapak Ibu. Tapi walaupun jauh tuh nggak kuat, menghadap wajahnya ke mata nggak kuat, panas gitu. Sehingga minta kepada Allah, ya Allah Engkau Maha Pemurah, ya Allah Engkau Maha Pengasih, semoga dengan rahman rahimmu ya Allah, tolong alihkan wajahku tidak menghadap neraka, alihkan wajahku ke surgamu ya Allah. Saya minta satu kali ini aja ya Allah, setelah itu nggak minta lagi. Dah, tolong kabulkan, nggak minta lagi. Maka dengan kekuasaan dan izin Allah, orang yang ada bainal jannah wan nar, itu berada di surga dan neraka, diterima doanya, dikabulkan doanya, kemudian dipalingkan wajahnya ke surga. Seret, senyum dia. Terima kasih ya Allah, ini permintaan saya satu kali ini tok kok, gak minta yang lain. Beribu-ribu tahun lamanya ngelihat surga yang luar biasa indahnya, lupa dia. Lupa terhadap kemarin pernah minta, beberapa tahun yang lalu minta kepada Allah, dipalingkan wajahnya ke surga, cuman minta satu nitok, nggak minta yang lain ya Allah. Yang penting menghadap ke surga, lupa. Minta lagi, ya Allah Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang, tolong ya Allah, saya ngelihat surga itu rindunya minta ampun, senengnya minta ampun. Kalau saya misalkan didekatkan ke surga kan tambah seneng kulo ya Allah. Permintaan saya ini tok ya Allah, nggak minta yang lain. Kemudian Allah dengan rahman rahimnya didekatkan dia berada dekat surga. Seret, senyum, terima kasih Allah. Permintaan saya cuma ini tok ya Allah, nggak minta yang lain. Berada di dekat surga, di jendela surga, nengok gitu. Ada madu, ada susu, ada bidadari, ada pepohonan makanan yang banyak. Bertahun-tahun berada di samping surga, nengok-nengok gitu nggak bisa masuk. Minta lagi kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah, saya nengok-nengok terus, kepengen masuk ke surga ya Allah, dengan rahman rahimmu semoga saya masuk surga. Dalam hadis disebutkan Allah dengan senyumannya, dengan rahman rahimnya, wah hambaku minta terus kepadaku sampai lupa dia mintanya cuma satu kali, dah masuk, dimasukkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu ketika menghirup tadi doa, ya Allah berikan saya wangian surga. Insya Allah Bapak Ibu kalau minta itu calon penghuni surga. Kalau bahasa Arabnya tadi Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah berikan saya wangi-wangian surga. Kalau nggak bisa dan nggak hafal, pakai ya Allah paringin kulo wangian surga. Boten napa-napa Bapak Ibu. Siap gini, nanti praktekan. Kemudian ketika mengeluarkan air, bahasa Jawa ini apa Bapak Ibu? Mensisih ya. Sisih itu. Atau mengeluarkan air dari hidung, itu juga ada doanya. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari bauan neraka. Kalau nggak hafal doa ini seperti teks dalam kitab, maka ibu pakai bahasa Jawi boten nopo-nopo, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari bauan neraka, sehingga Bapak Ibu terjauhi dari neraka. Jangankan neraka, baunya neraka kita berlindung kepada Allah. Apalagi waliyadzubillah masuk neraka. Siap nggih Bapak Ibu? Nanti dipraktekan. Ini termasuk sunnah-sunnah berwudu. Jadi sunnah berwudu itu ya, menyentuh air dengan dua telapak tangan, menghirup. Ada doanya, ya Allah paringi kula bauan surga, dibuang ya Allah jauhkan kula dari bauan neraka, sehingga Bapak Ibu terjauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu sunnah dilakukan bagus, dapat pahala. Gak dilakukan boten nopo. Karena kalau menerangkan kitab ini ya, dalam kitab ini sunnah-sunnahnya itu kalau terangkan Bapak Ibu. Nanti dipraktekkan.
Siap nggih Bapak Ibu? Siap. Tapi kalau niat itu wajib. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu wajib, harus ada dalam lisan atau ada dalam hati, niat berwudu. Siap ya? Nah, kalau yang tadi itu doa-doa tadi pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Jawa itu nggih sunnah. Ibu melakukan pahalanya berlipat-lipat, dijauhkan dari api neraka dan mendapatkan surga. Kalau enggak dilakukan boten nopo, karena ini sunnah. Makanya ini kan judulnya bab adabil wudu, bab tata krama ketika Bapak Ibu berwudu. Dilakukan nggih alhamdulillah mempraktekkan kitab ini. Ustadz kalau kesusuh, nggih biasa. Tapi kalau kepengen lebih gak kesusu, lebih banyak pahalanya, sunnah-sunnahnya dilakukan. Jadi Bapak Ibu beribadah pas bukan berada di mimbar, berada di shaf untuk sholat, tapi ibu ketika berwudu sudah beribadah, sudah minta kepada Allah, ya Allah jauhkan dari api neraka, ya Allah beri wangian surga. Ini kan sampun doa nih. Ada pertanyaan dari sini? Masih sunnah-sunnahnya? Monggo. Ada pertanyaan? Pertanyaan tentang wudu nggih bagus boten napa-napa. Pertanyaan di luar wudu boten napa-napa. Ustadz apa? Kula punya anak Ustadz. Iya. Umurnya sudah 30 tahun Ustadz. Betul. Cantik Ustadz. Sip. Tapi sampai sekarang Ustadz belum dapat jodoh. Misalkan pertanyaannya itu. Ustadz, nopo? Saya punya suami, nggih. Perlu nopo, Bu? Suamiku Ustadz gak pernah merayu aku dalam setahun. Gak pernah merayu. Itu pertanyaan. Misalkan, ini kita bab wudu. Misalkan pertanyaannya di luar bab wudu, boten nopo. Sampun nggih? Jadi sunnah-sunnahnya itu. Sunnah-sunnahnya adalah tadi menghirup, membuang. Nanti dipraktekkan nih Bu. Ustadz masih punya wudhu, kalau mau tajdidul wudhu nggak apa-apa, itu sunnah juga. Tajdidul wudhu memperbarui wudhu, tidak batal, tapi memperbarui wudhu. Sekaligus melakukan sunnah ini, menghirup, membuang. Itu sunnah. Kalau ditambah kesunahan lagi doa tadi, ya Allah beri aku wangian surga, dikeluarin, ya Allah jauhi dari bau neraka. Sampun jelas nggih Bapak Ibu? Sampun. Kemudian masuk ketika mau berwudu, rukunnya adalah pertama niat. Napa Bapak Ibu? Niat. Kalau dalam bahasa Arab niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Kemudian berwudu. Ya, tadi sunnah-sunnahnya sudah berwudu. Pakai gayung misalkan boten napa-napa, sret. Pakai pet pancuran, sret. Berwudu katanya kitab ini panjangnya dari sini sampai dagu. Lebarnya dari sini telinga, kelihatan boten telinga kalau Pak? Ini kan ada pentilnya nih, sampai telinga sini. Nah itu sempurnanya berwudu. Karena kalau lihat sebagian anak kecil tapi Bu, bukan orang dewasa besar. Karena tergesa-gesa wudunya cuma gini, cukup. Yang basah kan cuma gini. Ini berwudu apa raup nak gitu kan. Nah, kalau ini kan raup pluk gitu jadi. Terus berwudu jangan sampai ditempiling. Tempiling ini kenapa? Ceplas gitu. Dalam kitab ngeten, bukan kata dalam kitab. Kula nggih menerangkan apa yang ada dalam kitab. Jadi bukan cetar, jepres gitu jangan. Dialirkan, kalau gayung dialirkan, seret. Kalau pet kan udah ngalir, seret. Sampun. Jadi panjangnya dari sini kan ada batas paling akhir sampai sini. Ini kan batas.
Kalau botak bagaimana Ustadz? Ya diperkirakan batas paling akhir sini. Kan ada botak sampai segini tuh Bu. Ya. Terus botak terus sampai sini ya jangan. Ini kan batasnya sini. Kalau botak kan batasnya agak kelihatan. Ya diperkirakan sini sampai dagu sini. Nah, ngapunten Bapak Ibu, kalau ada jenggot ya disela-selai jenggotnya. Disela-selai. Kumis nggih. Sampun niku sempurnanya begitu, bukan begini plik-plik. Nah, dalam kitab ini ada doanya. Membasuh wajah niku sunnah nggih Bu, enggak wajib. Ibu enggak baca doa pun enggak apa-apa. Tapi dalam kitab ini diterangkan sunnah. Berdoa juga, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku ya. Di mana pada hari akhirat kelak engkau memutihkan wajah-wajah orang yang beriman dan menghitamkan wajah-wajah orang yang kafir. Jadi Bapak Ibu, ketika di akhirat orang muslim itu wajahnya cerah-cerah, putih-putih bercahaya. Orang kafir muram, hitam pekat durja. Nah, kita doa, ya Allah putihkan wajahku kelak di hari kiamat ya Allah. Sebagaimana kekasih-kekasihmu diputihkan wajahnya. Nah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa doa itu, nggak bisa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, atau kalau tidak hafal pakai bahasa Indonesia betul nomor ya Allah putihkan wajahku ya Allah. Diputihkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Atau putih di dunia dan akhirat. Oh lebih hebat Pak. Dunia glowing berarti Bapak Ibu. Allahumma bayyid glowing berarti wajahnya. Enggak perlu pakai skincare udah glowing. Karena doanya Allahumma bayyid. Bayyid itu kan artinya putihkan. Jadi di dunia putih, tapi doa ini di akhirat ya Pak. Ya Allah, putihkan wajahku sebagaimana Engkau putihkan wajah-wajah para kekasihmu. Dan jangan hitamkan wajahku sebagaimana Engkau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Ya pakai bahasa Indonesia boten napa-napa. Kalau pakai bahasa Arab Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia niku ya Allah putihkan wajahku. Bapak Ibu membaca itu doa agar wajahnya bersinar, bercahaya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di dunia ada wajah yang bersinar Bapak Ibu. Jadi di akhirat memang jelas orang berwudu itu bercahaya. Orang-orang muslim di akhirat kelak kelihatan bercahaya, jelas masuk surganya, muram durja. Tapi ternyata bekas wudu itu bisa kelihatan di dunia Bapak Ibu. Berwudu itu ngelihat wajahnya, misalkan bapak-bapak capek, ngelihat wajahnya ibu karena sering berwudu kemudian berdoa seperti itu, langsung kecapeannya hilang. Bapak lemes tambah semangat, ngelihat apa? Wajahnya ibu. Atau misalkan bapak-bapak melihat wajahnya orang yang alim, ngelihat wajahnya kan tersemangati itu, senyum gitu. Pertamanya sedih, ngelihat wajahnya langsung bergembira gitu. Ada Bapak Ibu? Bapak capek pulang kerja, ngelihat ibu langsung senyum gitu, tambah semangat gitu. Wonten, berarti ibu-ibu ahli berwudu. Atau ibu-ibu pulang dari pasar, pulang kerja, ngelihat wajahnya bapak langsung sumringah gitu. Ada? Pernah Bapak Ibu ngelihat wajahnya langsung sumringah gitu, langsung semangat. Ini salah satunya itu Bapak Ibu. Jadi ternyata Allahumma bayyid wajhi itu bisa berdampak bukan hanya di akhirat, tapi juga berdampak di dunia. Dengan cara apa? Ya wudunya dengan benar, tentunya berefek murah senyum. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku ya. Putihkan wajahku bisa berarti memutihkan wajahnya, senyumannya putih, ikhlas. Jadi ketemu orang murah senyum, dikit-dikit senyum. Ketemu orang gitu. Ketemu lagi Jadi di masjid itu ketemu orang senyum terus. Ternyata dari masjid itu banyak orang yang berjejer sampai berkilo-kilo. Jadi selama 1 kilo 2 kilo gini terus sampai kering giginya. Buat apa-apa murah senyum.
Nah, ini artinya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengamalkan dalam kitab ini. Salah satu amalan sunnahnya adalah doa ketika membasuh wajah. Gak hafal, boten nopo-nopo, hafal alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sampai siku-siku. Karena ada sebagian, ngapunten Bapak Ibu, ada enggak, entah laki-laki entah males, ininya kan ke kancing gitu, sehingga wudhunya sampai segini. Yang kan enggak sempurna. Kalau kelihatan Nabi, ulang-ulang karena agak sempurna. Yang namanya berwudhu lengan itu tangan sampai siku-siku. Ini siku-siku nama. Ada sebagian yang lengannya itu sempit. Ngerti sempit? Biasanya yang sempit itu pakaiannya perempuan. Ngapunten. Lengannya itu sempit, Bu. Udah gak ada kancingannya, sehingga dibuka sampai segini saja. Ada, Bu. Nah, ini ada. Ibunya manggut-manggut ada. Sehingga ketika berwudu ini nggak kena ini. Seharusnya sampai lengan. Sampai siku. Bahkan dalam kitab ini lebihkan sedikit. Ini siku, lebihkan sedikit. Karena ketika di akhirat Bapak Ibu nanti ini bercahaya semua. Ini bercahaya semua ini. Karena ada sebagian yang tergesa, lagi-lagi anak kecil, tergesa-gesa aja. Teklek. Ininya nggak basah. Padahal anjurannya sempurna sampai siku-siku, dilebihkan sedikit, katanya Imam Al-Ghazali. Begitu juga dengan yang kiri, sampai siku-siku dilebihkan sedikit. Kayak ini kan agak sempit nih. Ini harus saya cincing ini. Nah, gitu. Sampun, okay. Ini kesempurnaan ya. Sunnahnya apa? Berdoa lagi. Kalau ibu hafal dilakukan, kalau nggak hafal nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi dalam kitab ini ada doanya. Doanya apa? Ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma tini kitabi biyamini, ya Allah berikan catatanku dengan tangan kanan ya Allah. Kelak Bapak Ibu kalau nerima catatan dengan tangan kanan, berarti ibu orang yang baik, ibu orang yang beruntung, bapak menjadi ahli surga. Kan ada catatan-catatannya itu. Amalmu di dunia seperti ini, dikasih catatan-catatan itu. Kalau bapak ibu nerima dengan tangan kanan, berarti ibu bapak menjadi orang yang baik, ahli surga, orang yang beruntung. Ketika membasuh tangan kiri, wala tu'tini bishimali wala min wara'i dhahri. Ini dalam kitab loh, Bu. Kalau nggak ngarang. Saya ulangi lagi doanya dalam kitab. Wala tu'tini bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, tolong jangan berikan kitabku, catatanku dengan tangan kiri atau dari belakang punggungku ya Allah. Karena kalau orang yang seperti itu termasuk orang-orang yang tidak beruntung, wal iyadu billah. Jadi golongan kanan kan dalam kitab, dalam ayat kan termasuk golongan kanan, menerima dengan tangan kanan. Jangan termasuk orang yang golongan kiri, terima catatannya dengan tangan kiri, jangan. Nah, minta kepada Allah catatannya, kitabnya dengan tangan kanan, bukan tangan kiri atau dari belakang. Karena orang yang seperti itu bukan termasuk orang yang beruntung kelak di akhirat. Nah, minta kepada Allah. Nggak hafal Ustadz doanya tadi, ya Allah ma'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan kitab dan catatanku dari tangan kanan dengan tangan. Nggak hafal, pakai bahasa Indonesia boten nopo-nopo, ya Allah berikan besok catatanku ya Allah kelak di akhirat dengan tangan kanan ya Allah. Ketika membasuh tangan kiri, tolong ya Allah jangan berikan kitab dan catatanku melalui tangan kiri, jangan ya Allah. Siap Bapak Ibu? Itu sunnah ya. Dilakukan doa itu ya bagus, karena Bapak Ibu berdialog kepada Allah. Kan berdialog Bapak Ibu. Hati kita itu berdialog kepada Allah. Bapak Ibu tresno kalih Bapak.
Bapak ibu tresno seneng cinta sama cucu, digendong nak, ibu gendong ya nak, kan dialog padahal anaknya nggak ngerti apa yang dibicarakan ibu. Nah ayo mandi ya nak, ini sabun nak, ibu sudah masuk kamar mandi nak, kan berdialog itu namanya. Atau ibu seneng kali bapak, jam 6 pagi bapak di luar kota ditelepon, Pak lagi ngapain, sampun dahar. Jam 7 telepon lagi, Bapak, Ibu sedang masak saniki Pak. Kan begitu. Nah, Ibu juga ketika berwudu berdialog kepada Allah itu. Membasuh wajah ya Allah, putihkan wajahku ya Allah. Membasuh kedua tangan kanan ya Allah, berikan catatanku dengan tangan kanan ya Allah. Membasuh tangan kiri ya Allah, tolong jangan diberikan dengan tangan kiri. Kan dialog itu. Berarti ibu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dialog seperti itu penting, doa seperti itu penting. Setelah membasuh kedua tangan, apa yang dilakukan Bapak Ibu kalau wudu? Apa? Membasuh apa Bapak Ibu? Setelah itu rambut. Rambut kepala. Rambut kepala ya. Rambut kepala kalau Imam Syafi'i cuman gini tok. Terus ini cukup satu helai gak apa-apa. Tapi dalam kitab ini diterangkan sunnahnya bukan satu helai. Saya praktekkan betul. Ini dalam kitab, pulau nggak ngarang ya. Dalam kitab disebutkan jari jempol masukkan ke sini setelah membasuh. Coba bareng-bareng Bapak Ibu dipraktekkan. Jari jempol ke sini. Ini kan sudah membasahi dengan air di pad atau di apa namanya, air, basuh dengan air. Kedua jempol taruh di sini, kelihatan. Kemudian tangan bergerak dari depan ke belakang. 1, 2, 3. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu? Coba dipraktekkan, coba. Ngusap 1 lagi, 2 lagi, 3 itu dalam kitab begitu. Tapi teksnya bahasa Arab. Teksnya bahasa Arab. Pripun Pak? Dalam kitab diterangkan nanti ini dalam sunnahnya 3 kali. 1 kali nggak apa-apa. Tapi sunnah melakukannya dengan 3 kali. Paham Bapak Ibu? 1 kali cukup. Sunnah 3 kali. Misalkan apa namanya, wajah ya. Wajah 1 kali cukup, asal rata. Nah, biar 3 kali itu biar rata semuanya gitu Bapak Ibu. Jadi 3 kali agar rata semuanya ya. Jadi 1 kali cukup sebenarnya. Ini 1 kali seret. Di kitab ini salah sama rots 3 kali. Karena yang 3 itu adalah yang sunnah. Tapi jangan sampai lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali ada yang mengatakan wah nggak dianjurkan gitu. Karena kalau 3 kali nanti pakai air semua 3 kali nanti kan boros airnya. Ya. Padahal dalam Al-Qur'an innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Mubadzir itu air terbuang dengan sia-sia. Jadi secukupnya. Sehingga 3 kali sunnah, lebih dari 3 kali jangan. Ini dalam kitab. Pertanyaan lagi, monggo. G. Sudah habis waktunya. Pakai jilbab, pertanyaan G, nanti selesai lah ini. Pakai jilbab sampai ini ya berarti ya. Besok diteruskan. Pakai jilbab bagaimana? Memang kalau berwudu untuk perempuan, G. Untuk perempuan, jangan sampai perempuan berada di tempat wudhunya laki-laki, jelas gak boleh. Kemudian kalau misalkan ada tempat wudhu, perempuan memang agak tertutup, tidak terbuka. Khususnya tempat wudhu, karena untuk apa? Untuk membuka tadi. Ya. Kalau misalkan ibu kepengen, aduh Ustadz, kerudung saya sudah, jilbab saya udah rapi, bukanya sulit Ustadz misalkan. Ya memang untuk menyempurnakan wudhu sampai gini kan dibuka. Tapi kalau terpaksa memang tidak bisa dibuka, nggih boten napa nggak usah dibuka. Sunnah aja dilakukan
satu helai rambut terus ya udah selesai itu. Udah melaksanakan rukunnya ya. Satu helai rambut niku sah. Imam Syafi'i mboten napa-napa. Cuman dalam kitab ini memang dianjurkan sunnah-sunnahnya. Salah satu kesunahannya gitu, diratakan. Shred gitu. Karena Imam Syafi'i itu satu helai cukup, kalau Imam Maliki enggak, semuanya Bapak Ibu. Jadi untuk menengah-nengahi itu kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan dengan kesunahannya tadi shred. Kalau Imam Syafi'i itu semuanya ya. Imam Syafi'i satu helai itu dasar. Sampun guys, sampai mengusap rambut. Besok berarti telinga, kaki, dan doa. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.